Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji, segala kemuliaan kita ikrarkan, dan memang begitulah adanya bahwa segala puji dan kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Kita membutuhkan ikrar ini pada saatnya nanti ketika kita sakaratul maut. Ketika itu kita sendiri dan kita butuh untuk terbiasa mengikrarkan bahwa tiada kemuliaan, tiada pujian kecuali semuanya milik Allah. Yang ada kepada kita itu hanya mampir saja. Semuanya punya Allah, semuanya milik Allah. Inilah hakikat dari kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah itu mudah diucapkan, tapi hakikatnya itu harus dilatih di dalam diri kita. Sehingga nanti kalau kita bercita-cita wafat, husnul khotimah, itulah modalnya. Kalimat La ilaha illallah yang hakikat dalamnya adalah tidak ada pujian, tiada kemuliaan kecuali semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di kita itu hanya mampir saja, dan boleh jadi juga sebagiannya adalah tipuan belaka. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus kita mengamalkan, dan terus kita mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kenapa Islam melarang LGBT, ya. Ini penting karena beberapa waktu belakangan ini, mulai dari Piala Dunia, ya, awal itu ketika timnas Jerman melakukan aksi tutup mulut memprotes kebijakan tuan rumah Piala Dunia yakni Qatar untuk melarang segala simbol LGBT. Nah, rupanya berlanjut dan berkepanjangan sampai kemudian kita mendengar ada berita bahwa akan berkunjungnya utusan khusus LGBT dari Amerika ke Indonesia terutama, ya. Jadi Vietnam dan Indonesia, kalau nggak salah dua negara itu yang dipilih. Saya nggak terlalu baca beritanya, tapi kira-kira begitu. Dan kemudian 2 hari yang lalu MUI menyatakan menolak, ya. MUI menyatakan menolak kunjungan tersebut, ya. Bismillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah tahu bahwa Islam itu melarang LGBT. Cuma pagi ini kita ingin buka kenapanya. Kenapa kok Islam itu melarang gitu, ya? Kita tahu ini adalah suatu yang munkar, suatu yang bahaya. Tapi kenapa kok Islam melarang? Agar umat ini cerdas. Agar Bapak Ibu kalau ditanya sama orang, kenapa Islam itu melarang LGBT? Jawabannya tahu. Gitu, ya. Saya gregetan lihat di TV itu. Ada debat antara orang LGBT dengan, mohon maaf ya, mungkin seorang dari Islam lah. Tapi yang terframe di situ, yang muncul di benak kita bahwa agama itu memang ortodok. Pokoknya nggak boleh aja. Itu sesat, nggak benar gitu, ya. Nah, dari mana nggak benernya itu? Apa? Nah, ini kita harus buka, jawaban ini harus clear supaya kita juga bisa memberikan penjelasan itu kepada anak cucu keturunan kita yang zaman sekarang ini. Ya, karena informasi buat mereka itu sekarang cepat sekali di gadgetnya.
ada dari TikTok, ada dari YouTube, macam-macam ya, 2-3 menit itu langsung masuk. Apalagi film-film, ibu-ibu yang dirahmati Allah, buat anak-anak kecil, film-film kartun seperti film SpongeBob misalkan, itu subliminal message-nya betul-betul mengarah kepada LGBT. Tokoh utamanya SpongeBob nggak ada jenis kelaminnya, laki-laki apa perempuan tuh dia. Temennya Patrick gitu, ya, itu juga nggak ada jenis kelaminnya tuh. Apalagi laki-laki atau perempuan, dan mereka biasa rangkulan, terus biasa mengekspresikan emosi, sedih, bahagia, mengatakan sayang dan lain sebagainya gitu. Padahal mereka tidak ada jenis kelaminnya, kedua tokoh utama di film itu. Nah, karena filmnya bentuknya kartun, yang nonton anak-anak kecil gitu ya. Anak kecil 2 tahun, anak kecil 1 tahun gitu ya. Tertanam nanti di benak mereka bahwa itu adalah boleh-boleh saja. Nah, sekarang kita buka nanti kenapa Islam melarang ya. Jadi umat ini harus cerdas, kita harus cerdas menjawabnya itu, dan harus sampai ke dasarnya ya. Bapak Ibu, siap ini? Ya, kita silakan Pak, minum dulu. Saya, ibu-ibu udah dapat? Oh ya. Oh, belum dapat yang belakang. Oke. Kenapa Islam melarang LGBT? Kalau melarangnya sudah tahu, tapi kenapanya ya? Sekarang kita buka dulu sebelumnya ya, Bapak Ibu. Maaf. Nah, ini kenapa kita mulai dari sini? Saya asli orang Aceh, ya. Ibu bapak saya Aceh, walaupun bapak saya keturunan Sumatera Barat, kakek moyangnya dari Sumatera Barat, tapi menetap di Aceh. Aceh disebut sebagai Serambi Mekah, ya. Seramo itu artinya teras, Serambi itu. Nah, ini isinya di dalamnya itu serambinya. Jadi kalau mengatakan Serambi Mekah, berarti terasnya Mekah, nyatu sama Mekah, gitu. Aceh itu. Nah, sekarang ditemukan kasus-kasus LGBT di Aceh. Ini salah satunya. Ini artinya kalau ketangkep, ada yang ketangkep, berarti yang bawahnya yang nggak ketangkep itu banyak lagi, Pak, Bapak Ibu ya. Banyak lagi. Ya, kita awali di sini karena biar kita tahu bahwa itu sudah sangat meresahkan dan ada sekarang itu di sekeliling kita. Nah, tidak terkecuali di Aceh yang Serambi Mekah itu ya. Yang mengejutkan berita ini nih, ya, saya ambil dari tribunnews.com ini. Nah, ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat yang terdahulu ya, namanya Nasrul Abid, wakil gubernurnya. Beliau mengatakan dari hasil penelitian dan diumumkan secara resmi di Pemprov Sumatera Barat, bahwa LGBT terbanyak itu ada di Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu. Ada di Provinsi Sumatera Barat. Ini periode yang lalu ya, periode wakil gubernur yang lalu. Sekarang kan sudah ganti. Beliau mengatakan tuh kalimatnya ya, kabar terbaru jumlah populasi LGBT terbanyak di Indonesia itu berada di Sumatera Barat. Kata wakil gubernur Sumatera Barat. Apa Ibu? Ya, jelas ini memalukan sekali buat kita dan meresahkan. Ya. Kenapa? Kita tahu satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjadi imam Masjidil Haram dan menjadi guru bagi para kiai-kiai pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu gurunya satu, sama gurunya, yaitu Kiai Haji Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau itu ngajarnya di Mekah, Imam Masjidil Haram. Termasuk Buya Hamka juga belajar ke sana, ke beliau. Jadi dari situlah ini pondasi Islam Indonesia ini berasal. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ini mencengangkan. Ya, ini data ya, fakta. Kita tidak bicara soal politik, ini tidak bicara soal tidak. Tapi kita ingin tahu, ingin membuka dan ingin cerdas untuk bisa melihat persoalan ini. Jadi LGBT terbanyak itu di Sumatera Barat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, di Sumatera Barat. Nah, ini mengerikan sekali ya. Oke. Lalu
Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum masuk nanti kenapa ya, sebelum menjawab kenapa, penting untuk kita menjelaskan dulu di mana letak larangan LGBT dalam Al-Quran itu. Kenapa? Mohon maaf ya, karena ada beberapa orang ya, cendekiawan Islam juga, cendekiawan Islam karena dia mengatasnamakan organisasi Islam, organisasi terbesar Islam di Indonesia, gitu ya. Banyak orang-orang seperti itu yang berpikiran liberal mengatakan mana larangan LGBT di Quran, coba, nggak ada. Nah, nggak ada larangan LGBT di Quran itu. Dibilang apa? Nggak boleh laki-laki dengan laki-laki, mana? Coba buktikan. Nah, ini kita harus cerdas nih, harus tahu dasarnya, dalilnya, gitu ya, sehingga nanti menjawabnya itu dengan ilmu, ya, dengan kejelasan, Bapak Ibu. Oke. Pelarangan LGBT, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dan lain-lainnya itu ya, LGBT dan lain-lainnya. Nanti kita buka, Allah tuh Maha tahu, maka Allah mengatakan dengan simbol yang luar biasa, ya. Ada 2 kali terulang ayatnya sama, yaitu dalam surat Al-Ma'arij, surat ke-70 dan nanti surat ke-23 Al-Mu'minun, ya. Sama pengulangannya itu, ayatnya itu ya, tentang LGBT ini. Jadi kalimat Allah di situ kita buka ayat 29, 30 dan 31 ya. 29, 30 dan 31. Sudah, silakan yang pegang mushaf, yang pegang gadget bisa kita buka surat ke-70 ayat 29, 30 dan 31. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, tadi saya bacakan di awal, wallazina hum li furujihim hafizun. Oh, atau kita bacakan dulu terjemahnya ya. Mungkin minta bantuan Pak Hengki untuk bacakan lagi Pak terjemahnya Pak, biar jamaah semua dengar. Dari 29 sampai 31 aja Pak. 3 ayat. Dan orang-orang yang melihara kemaluanmu kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak bergerak. Iya. Maka barang siapa mencari di luar itu seperti zina, homoseks dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi ayat ini sama, persis sama dengan surat Al-Mu'minun Bapak Ibu ya, surat ke-23 ayat 5, 6 dan 7. Ya, 5, 6 dan 7 dari surat Al-Mu'minun itu sama tadi dengan surat 70, 29, 30, 31. Kalimatnya sama persis. Jadi wallazina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada azwajihim, ya. Istri, kalau suami berarti kalau istri, kalau ibu-ibu berarti suaminya, ya. Azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, ini ada persoalan juga di kata-kata au ma malakat, ya. Malakat itu kalau tadi dibacakan Pak Hengki artinya adalah hamba sahaya. Ya. Kita agak bingung juga hamba sahaya itu maksudnya apa ya gitu ya. Nah, padahal sebetulnya malakat itu diambil dari kata malak yang artinya penguasaan. Maksudnya sebetulnya bukan hamba sahaya seperti terminologi kita sekarang ya Bapak Ibu ya. Tapi dulu cara menikah itu ada berbagai macam. Kalau sekarang kita tahunya cuma akad nikah. Ijab kabul orang tua, maksudnya bapaknya si perempuan dengan calon pengantin laki-laki. Kalau bapaknya nggak bisa diwakilkan, namanya wali hakim. Nah, ijab kabul, saya nikahkan anak saya Fulanah binti Fulan dengan dibayar tunai, saya terima nikahnya. Sekarang kita tahunya cuma itu. Kalau dulu ada juga pernikahan itu seseorang karena ada jual beli hamba sahaya. Hamba sahaya yang perempuan ini ya oleh dia itu diberikan bayaran yang lebih sebagai bentuk tanda mahar juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia mengambil itu kepada pemilik sebelumnya. Ini pernikahan juga bentuknya, akad juga bentuknya, tapi berbeda. Coba kita buka ya. Saya pengen ini jelas ya. Jadi kita pelan-pelan aja supaya jelas. Sekarang kita buka surat keempat. Saya mau menjelaskan dulu ma malakat itu tadi.
Tadi kita tadi baca surat keempat, sekarang kita ke awal, yaitu ayat yang ini supaya jelas ya, supaya tidak ada lagi lobang, tidak ada lagi celah untuk meliberalkan cara berpikir ya. Kita buka surat keempat ayat ke-25. 25. Awal juz yang ke-5 ayat ke-25. Silakan Pak Enggi, bantu dibacakan. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, terus lanjut. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu, nikahilah mereka dengan izin tuannya. Dan berilah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan berzina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga atau bersuami, tapi melakukan perbuatan keji atau zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terima kasih Pak Hengki. Jadi itu jenis pernikahan juga, akad nikah juga gitu ya. Awas, jangan dibawa kepada pemikiran, oh dulu budak, sekarang pembantu misalkan gitu ya. Bukan itu maksudnya. Bukan gitu. Akad nikah juga, ada akadnya juga, tapi bukan kepada orang tuanya, kepada tuan pemiliknya. Nah, kita berikan uang juga, berikan mahar juga. Ini maharnya. Nah, terus saya menjadikan dia sebagai istri, tentu itu berbeda status istrinya itu dengan tadi yang merdeka, hamba merdeka dari perempuan yang merdeka ya, beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau sekarang ada nggak? Sekarang sudah tidak ada, Pak. Sekarang sudah tidak ada. Ya, kenapa ini masih ada? Ayat yang seperti ini masih ada agar kita tahu bahwa menikah itu memang harus ada maharnya. Harus ada maharnya, harus dihargai dengan mahar gitu. Bukan berarti menjual, tidak, tapi ada tandanya, tanda keseriusannya. Ya, jangankan seorang perempuan merdeka yang dinikahi, seorang hamba sahaya saja harus ada maharnya, maksudnya begitu. Cara berpikirnya. Jadi kalau konteksnya itu dipecah-pecah, diambil satu-satu, bisa keliru umat ini. Bisa keliru umat ini. Padahal maksudnya hamba sahaya itu seperti tadi. Menikah juga dan harus izin dari pemiliknya. Kalau pemiliknya bilang nggak boleh, nggak mau, nggak sah. Gitu, Bapak Ibu. Paham ya? Kalau paham kita tutup. Ya, ini pelan-pelan aja kita masuk supaya kita mengerti, agar kita ini cerdas ya untuk menjawab tantangan ke depan itu makin banyak, makin ada orang-orang yang ngomongnya nyeleneh-nyeleneh. Nah, kita tahu dalilnya, kita tahu alasannya, kita tahu ilmunya. Oke? Itu soal malakat ya. Sekarang kita masuk soal famani betago waro azalika. Ya, kalimatnya tadi. Jadi boleh segini dulu. Azwaj dulu. Nah, biar jelas nih ya. Karena ada juga saya lihat di YouTube itu kata-kata azwaj itu diartikan berbeda lagi. Azwaj itu kan sebetulnya pasangan. Pasangan itu sebetulnya bukan istri saja, bukan perempuan saja gitu kan. Laki-laki boleh juga punya pasangan laki-laki, perempuan boleh juga punya pasangan perempuan. Namanya juga pasangan. Nah, ini. Gitu ya. Jadi dibawa ke dalam lagi. Sekarang kita buka penjelasannya. Jelas Quran surat 75. Ini tambahannya supaya jelas ya. Saya nggak taruh di slide ini karena saya pikir, tapi kita penting untuk membuka supaya jelas. Surat Al-Qiyamah, surat 75, Bapak Ibu ya.
Ayat, kita mulai dari ayat yang ketiga, dari 36 Pak Enggi, 36 sampai nanti 40 sampai terakhir. 36 sampai 40 ya. Ini tambahannya ya untuk menjelaskan azwaj. Quran surat 75 Al-Qiyamah mulai dari 36 sampai 40. Silakan Pak. Apakah manusia mengira ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, dan kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Nah, terima kasih Pak. Jadi kalimatnya jelas di situ ya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah alam yakun nutfatan min maniyyi yumna summa kana alaqatan fa khalaqa fasawwa. Perhatikan kalimatnya. Faja'ala minhu zaujaini dzakar wal unsa. Zauj, azwaj jamaknya. Zauj, pasangan. Jamaknya azwaj. Kenapa jamak? Karena manusianya banyak. Azwaj. Tapi pasangannya cuma 2. Laki-laki, perempuan. Artinya laki-laki berpasangan dengan perempuan, perempuan berpasangan dengan laki-laki. Itu kalimatnya nih. Zaujaini zakaro wal unsa. Zakaro itu laki-laki, unsa itu perempuan. Sudah. Itu. Nah, dan Allah sudah menyempurnakannya itu. Sudah sempurna. Jadi tidak ada orang bisa bilang saya nih laki-laki yang terperangkap di tubuh perempuan gitu. Kan kalimatnya begitu ya. Atau sebaliknya, perempuan terperangkap, nggak ada itu. Nah, nanti kita buka kenapa kok bisa jadi seperti itu, nanti kita buka ya, tapi pelan-pelan ya supaya kita kita bisa menangkapnya dengan baik ya. Jadi zauj ya, zauj itu pasangan, dan yang dimaksud pasangan itu jelas surat 75 ayat 36 sampai 40, laki-laki dan perempuan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, perempuan berpasangan dengan laki-laki, titik. Nah, jadi illa ala azwajihim yang dimaksud pasangannya itu artinya kalau ibu-ibu berarti suaminya, bapak-bapak berarti istrinya. Oke, mamalakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka kalau kepada pasangannya tadi itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Nah, kalimat berikutnya faman ibtagha atau famani betago, barang siapa mencari. Kita perhatikan kalimat ibtigho-nya ya. Ibtigho itu berusaha, mencari, berusaha mencari, dengan aktif berusaha mencari, itu ibtigho. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa orang-orang yang LGBT tadi itu, kan mereka sering bilang seolah-olah ini takdir Allah gitu ya kepada mereka. Tidak, mereka mencari itu. Ada effortnya mereka melakukan itu. Ini kalimatnya faman ibtagho, maka barang siapa mencari yang selain istri atau suami tadi, maka itu orang tercela. Mencari ibtigho. Kalimat ibtigho. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada effortnya dia, ada usahanya dia di situ. Faman ibtagha wara'a zalika faulaika humul adun, merekalah orang-orang yang tercela ya, melampaui batas maksudnya begitu. Nah, terus ada yang tanya begini atau ada yang bilang begini nanti. Ya, mohon maaf ya, ini kita buka to the point, tidak ada urusan politik di sini. Ini urusan keilmuan. Ada yang bilang begini, tapi kan di situ tidak disebut spesifik. Ya. LGBT-nya nggak disebut spesifik. Hadirin yang dirahmati Allah, ada di dalam Al-Quran itu hal-hal atau persoalan-persoalan yang tidak layak untuk masuk dalam Al-Quran. Tidak layak disebutkan, itu tidak layak. Contoh zina misalkan. Zina itu tidak ada larangan tidak boleh berzina, itu tidak ada. Tapi bahkan lebih jauh lagi, jangan mendekati zina. Maksudnya mendekat saja nggak boleh, apalagi zina. Gitu ya? Gitu ya?
Nah, kalau dibalik cara berpikirnya, yang nggak boleh kan dekat-dekat mendekati, ya, itu ya. Kalau sekalian dilakukan boleh lah. Ini keliru. Cara pikirnya ngaco. Sama seperti famani bitago waro azalika faulaika humul adun ini. Tidak dimasukkan pembahasan itu secara khusus. Bahkan Nabi Lut nanti kita buka itu kalimatnya itu sangat sopan. Nabi Lut itu untuk menggambarkan sesuatu yang amat kotor. Mereka sendiri mengakui, orang kaum Nabi Lut mengakui bahwa itu adalah perbuatan yang kotor. Saking kotornya tidak perlu dibahas secara detail di dalam Al-Quran. Itu maksudnya, Pak. Gitu ya. Jelas ya? Jelas? Jebakan Batman ini ya. Oke. Ini tadi ayatnya sama, kita pelan-pelan masuk ya. Ini ayatnya sama, surat Al-Mu'minun ayat 5, 6 dan 7. Persis sama seperti Al-Ma'arij tadi ya. Jadi hanya ada dua bentuk ayat yang sama ya, secara berurutan begitu sama, menunjukkan syarat yaitu Al-Mu'minun dan surat Al-Ma'arij tadi. Beberapa kriteria beda-beda ya. Di Al-Mu'minun kalau kita awali itu beda-beda, sholatnya agak berbeda, tapi famani bitago waro azalika faulaika humul adunnya itu sama Bapak Ibu ya. Oke ya, mungkin ini nggak perlu kita bahas terlalu banyak karena akan panjang. Tapi intinya adalah kalau ada sesuatu yang diulang dua kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala berarti itu penting banget. Gitu. Sederhana aja. Saya ngomong gitu, ulang dua kali gitu ya. Berarti penting sekali itu. Apalagi kalau orang otoritasnya lebih tinggi, umpamanya siapalah yang otoritas lebih tinggi misalkan, dia sampai dua kali menuliskan surat kepada kita, kamu begini, tolong begini, dua kali. Diulang lagi, itu berarti penting sekali. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Sekarang kita masuk lebih dalam. Perbuatan LGBT itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya katakan di awal, adalah perbuatan yang keji dan kotor, ya kan? Tapi cara Allah menjelaskan keji dan kotornya kepada kita sangat sopan. Sangat sopan. Ya. Ingin menunjukkan pemahamannya kepada kita bahwa perbuatan keji dan kotor itu saking kotornya, saking kejinya, bahkan cara menyampaikannya itu harus elegan, sopan kita cara menyampaikannya, karena nggak mau, sama sekali tidak layak gitu ya, sama sekali tidak layak sebetulnya. Bagaimana cara Allah menyampaikan itu? Dari kalimat kata-kata kaum Nabi Lut itu sendiri, gitu ya, kaum Nabi Lut itu sendiri. Nah, coba kita buka Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 80, 81 dan 82. Silakan Pak Hengki mau dibacakan lagi. Surat Al-A'raf 80, 81, 82. Jadi maksud saya ini kita bangun dulu dasar pemikirannya ya, baru nanti kita buka kenapanya gitu ya. Silakan. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negeri ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Jadi terima kasih Pak Peggy. Jadi kaum Nabi Lut mengatakan ketika diperingati oleh Nabi Lut, walutan izqala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna rijala syahwata min dunin nisa'ib bal antum qaumun musrifun. Kata Nabi Lut, ini perbuatan belum pernah dilakukan siapapun ini. Karena mereka yang pertama itu ya, di alam semesta ini belum pernah dilakukan oleh siapapun. Kenapa kalian mendatangi sesama laki-laki untuk melampiaskan syahwat atau sesama perempuan? Kata Nabi Lut gitu ya. Apa jawaban kaumnya? Wa makana jawaba qaumihi illa itu takhassus ya, menunjukkan bahwa jawabannya cuma satu. Wa makana jawaba qaumihi illa an qalu, mereka mengatakan akhrijuhum min qaryatikum. Perhatikan kalimatnya, innahum unasuyyatatahharun. Kata kaum Nabi Lut, mereka sok suci, sok bersih. Artinya apa? Mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu tidak
tidak bersih. Perhatikan bagaimana cara Allah menggambarkan, menyampaikan kepada kita dengan sangat elegan, dengan sangat ilmiah, dengan sangat sopan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingin memberikan message kepada kita bahwa kita tuh bukan kaum yang rendah seperti itu, menunjukkan bahwa derajatnya itu sangat rendah, sangat kotor, gitu ya. Bisa ditangkap ini Bapak Ibu? Bisa? Kok kayaknya ragu ya? Iya. Iya. Jadi perhatikan bagaimana Allah menjelaskan kepada kita dengan sangat mulia, dengan sangat elegan, ingin membuat paradoks, perbandingan yang sangat kontras antara yang dilakukan oleh orang LGBT itu dengan nilai-nilai keislaman. Jadi aneh kalau ada orang Islam, apalagi berdasar organisasi Islam terbesar di Indonesia misalkan, membolehkan. Nah itu aneh sekali. Aneh, sama sekali tidak sama dengan semangat Al-Quran, itu gak sama. Bapak Ibu yang dirahmati, ya, gak sama. Oke, jadi itu adalah perbuatan yang kotor. Taunya dari mana? Dari perkataan kaum Nabi Lut sendiri. Mereka sendiri yang mengatakan, innahum unasui yatatoharun. Oke. Nah sekarang kita mulai masuk ya. Sekarang kita mulai masuk ke intinya, ke poin intinya Bapak Ibu ya. Kita buka surat Al-Qamar, surat ke-54, ayat 36, 37, 38, dan 39 ya. Mohon perhatian ini, mohon perhatian ke layar. Ada dua kalimat yang sama di urutan ayat ini, jadi saya jelaskan dulu ya. Ini penting, ini memang penjelasan seperti ini harus menyeluruh supaya tidak satu-satu ya, tidak terpotong-potong. Jadi surat Al-Qamar ini Bapak Ibu, ya, saya jelaskan dulu ya. Surat Al-Qamar ini surat ke-54 ya, berikutnya kan Ar-Rahman itu 55. Surat Al-Qamar ini berisi kisah tentang beberapa orang nabi. Pertama Nabi Nuh yang pertama, kemudian yang kedua Nabi Hud ya. Yang ketiga Nabi Soleh, kaum Nabi Soleh itu, wa ila Madyana kaumnya kaum Madian, Soleh. Kemudian yang keempat Nabi Lut alaihissalam, dan yang kelima Nabi Musa. Ini berdasarkan urutannya ya, dari surat 54. Saya ulangi, Nabi Nuh, Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, Nabi Lut, dan Nabi Musa. 5 ya, Nabi Musa. Yang menarik adalah dari kelima Nabi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Qamar ini, cuma di Nabi Lut saja ada pengulangan kata untuk menunjukkan azab, ya, azab. Ya, jadi pengulangan kata itu di dalam surat Al-Qamar itu ada 2 kata. Pertama, kata-kata yang diulang 4 kali, yaitu walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal mim muddakir. 4 kali itu terulang ya, di surat ini. Yang kedua, ada pengulangan kata-kata fazuku azabi wa nuzur. Maka rasakanlah azab saya dan peringatan saya. 2 kali diulang. Cuma kepada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Ini menarik sekali. Dan disinilah kunci jawabannya nih. Ya. Dari mana dasar salahnya atau awal kekeliruan orang-orang LGBT itu, dari mana dasarnya? Ah, ini dia jawabannya Pak. Ya, oke. Coba kita bacakan dulu terjemahnya. Mohon bantuan Pak Engki lagi untuk bacakan surat 54 mulai dari 36 sampai 39 Pak. Silakan. Dan sungguh dia telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Ya. Dan sungguh mereka telah menunjuknya agar menyerahkan tabungan kepada mereka, lalu kami mintakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Nah ini yang pertama ya, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Yang pertama, silakan Pak lanjut. Dan sungguh pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang berat, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Nah 2 kali ya berarti ya, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Pertama, azab Allah itu bentuknya real, beneran azab. Artinya mereka diterbalikkan, kemudian sebelum terbalik itu mereka dikirimkan batu dari istilahnya dari neraka ya, batu dari neraka itu yang ada nama mereka masing-masing itu. Kena ke mereka masing-masing, ya, kemudian dijungkir balikkan. Fazuku azabi wa nuzur, itu besoknya.
Kalimatnya ayat 38, walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir. Subuh besoknya mereka terkena azab itu. Kata Allah, fazuku azabi wa nuzur, rasakan azabku. Azab yang jenisnya beneran azab, ya, beneran azab kena batu dari neraka dan dijungkir balikan. Oke? Tapi yang menarik yang sebelumnya, Pak. Yang sebelumnya. Kalimatnya tadi ayat ke-37, walaqad rawaduhum an dhaifihi. Mereka memaksa Lut untuk menyerahkan tamu Nabi Lut. Nabi Lut didatangi tamu, yaitu malaikat yang berbentuk manusia, orangnya gagah, tampan, ganteng, cakep gitu ya. Wah, mereka minta supaya dinikahkan, diserahkan kepada mereka. Nah, kata Nabi Lut, ini perkara yang mungkar, yang inkar dan lain sebagainya. Maka kalimatnya walaqad rawaduhum an dhaifi fatamasna a'yunahum, maka kami butakan mata mereka. Perhatikan, buta mata yang dimaksud tentu saja bukan buta mata ini, karena mereka bisa melihat kan, ya kan? Mereka bisa melihat. Tapi yang buta itu, kata Allah, butanya pikiran mereka itu bentuk permulaan azab. Fazuku azabi wa nuzur. Gitu. Halo, paham ini? Jadi sebelum azab yang real, yang bentuknya batu-batu tadi itu kena kepada mereka, ada azab pendahuluan, yaitu apa? Fatomasna a'yunuhum, buta mata mereka. Buta mata mereka. Ya. Butanya mata mereka itu bukan, sekali lagi, bukan mata fisik, tapi pikirannya. Jadi itulah bentuk azab pertama sebelum azab yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, sebelum azab yang kedua. Jadi perilaku LGBT itu, syahwatnya mereka itu bentuk azab. Itu bentuk azab. Fazuku azabi wa nuzur. Dan juga tentu peringatan itu untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Ada juga orang yang masih bisa disembuhkan ya. Tapi sebagiannya itu, sebagian besar adalah bentuk azab. Oke? Kenapa begitu? Nah ya, sekarang kita masuk nih. Kenapa LGBT itu dilarang? Tadi tolong ditangkap dengan jelas ya. Tadi bahwa azabnya adalah mulai dari cara mereka berpikir itu sudah azab. Nah, baru kemudian azab yang realnya. Nah sekarang begini, nanti kita satukan ya. Tadi frame yang pertama nanti kita satukan, nanti ketemunya di situ. Kenapa LGBT dilarang keras dalam Islam? Nah ini Bapak Ibu ya. Ini kita ambil hasil penelitian. Sebetulnya penelitiannya banyak loh tentang LGBT ini, tapi nggak pernah keluar. Maksudnya nggak pernah booming gitu ya, nggak pernah jadi satu headline. Ya. Nah, ada sebuah penelitian dilakukan di University of Toronto di Kanada, ini ya. Bapak Ibu ya, University of Toronto, di Fakultas Psikologi ya, Center for Addiction and Mental Health itu ya, Center for Addiction and Mental Health, University of Toronto, Kanada ya, pusat analisis kecanduan atau adiksi ya dan kesehatan mental di Kanada. Ini luar biasa penelitian ini, karena ini jenis penelitian yang berbeda. Ini saya jelaskan ya, mohon maaf ini kita akan mungkin mendengar istilah-istilah akademis, tapi nggak usah dipikirin istilahnya. Ya nanti yang penting pokoknya kita ambil ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilakukan penelitian oleh 3 orang, namanya Martin Lumiere, ya, kemudian Ray Blanchard dan Kenneth Zucker, gitu ya, itu ada ininya. Nah, apa penelitian yang mereka lakukan? Jenis penelitiannya meta-analisis. Ya, ini istilah akademis. Apa itu meta-analisis? Meta-analisis itu menganalisis hasil analisis. Ya. Jadi analisis sudah banyak dilakukan tentang LGBT, kemudian diambil hasil-hasil itu, ada 20 hasil penelitian, dianalisis lagi. Namanya meta-analisis. Ya. Meta-analisis ini dahsyat sekali, karena menganalisis hasil analisis. Meneliti hasil penelitian, nah maksudnya itu.
meneliti hasil penelitian, meta analisis ya, terhadap 20 hasil penelitian. Oke, saya nggak kebaca nih, sebentar. Dari situ. Jadi meta analisis ya, analisis terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan. Jadi kalimatnya nih kita harus baca dengan jelas, dengan real. Para penulis ini, para peneliti ini, ya itu yang di stabilo kuning gitu ya, Bapak Ibu. Conducted a meta analysis, melakukan meta analysis of 20 studies terhadap 20 studi yang membandingkan ya antara orang-orang yang memakai tangan kanan, right-handed person ya, pakai tangan kanan itu sebanyak bukan pakai tangan kanan, non right-handed, tidak pakai tangan kanan, artinya pakai tangan kiri ya, non right-handed. Nah, ini kecil gak kebaca. Non right-handed. Jadi ada 6.987 orang kidal ya, yang homoseksual. Oke. Homoseksual 6.987. 6.987 itu isinya 6.182-nya laki-laki, kemudian 805 orangnya perempuan. Ya. Nah, kidal. Dibandingkan atau di-compare dengan 16.423 orang yang normal. Diteliti mereka semua ini berapa banyak persentase yang menggunakan tangan kiri. Kesimpulannya adalah, ini hasil penelitiannya, homoseksual partisipan, orang yang homoseksual itu punya kemungkinan, atau dari hasil penelitian itu 39% lebih mungkin adalah orang yang menggunakan tangan kiri atau non right-handed person. 39%. Jadi misalkan ada homoseksual dikumpulin nih, 1.000 orang, sekitar 40% kemungkinannya itu mereka pakai tangan kiri. Kidal. Kalau kidal itu gini ya. Jadi nanti kita buka kidalnya tuh apa ya? Kidalnya apa? Kalau Al-Qur'an, kalau syariat Islam ini jelas, spesifik. Makanya kita perlu cerdas membahas ini, perlu mendalam dan jelas. Oke, jadi saya ulangi, dari 6.987 homoseksual ya, dibandingkan dengan 16.000, ini perbandingannya jauh, Pak. Jadi kalau sama-sama 6.900 bukan 16.000, kemungkinan angka 39% tadi itu berkali 2 lipat. Maksudnya 39% kali 2. Kemungkinan kalau sama-sama 6.000. Jadi gini ya, saya khawatir nggak bisa menjelaskan dengan baik nih. Jadi gini. Ada 6.987, katakanlah 7.000 ya, biar gampang ya. 7.000 orang homoseksual. Nah, ditanya, kamu pakai tangan apa? 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 Oke. Tapi jawaban realnya itu nggak dihadirkan di penelitian ini. Cuma dihadirkan perbandingannya dengan 16.000 orang. Kan jauh nih, 7.000 sama 16.000. Ya kan, hampir 3 kali lipat, tapi 2 kali lipat lah katakan. 7 kali 2 kan 14 ya. Nah, itu 16.000, ini 7.000. Nah, perbandingannya 40% kemungkinannya yang pakai tangan kiri itu di orang homoseksual. Tapi jangan lupa perbandingannya di sini 7.000, di sini 14.000. Artinya kalau sama-sama 14.000 ditambah lagi orang homoseksualnya untuk diteliti, kemungkinan besar jumlahnya adalah 80% angkanya itu. Jadi kesimpulan sederhananya bisa hampir dipastikan 80% orang yang homoseksual adalah tangan kiri. Tangan kiri. Ya. Aduh.
tangan kiri ya. Nanti kita buka sebentar. Jadi, nah, oke. Kenapa ini penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya, kita langsung nih to the point. Kenapa ini penting? Nanti kita buka hasil ininya ya, hasil. Karena begini. Jadi bagian otak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mengatur sexual drive, ya, kecenderungan seksual gitu ya, syahwat itu tadi ya, itu memang ada dimiliki oleh manusia dan diatur di bagian otak namanya hipotalamus. Ya. Sekali lagi istilahnya nggak usah kita pusingin nih, hipotalamus. Hipotalamus itu adanya di bagian depan otak kita, agak di bawah dekat limbic system. Sekali lagi nggak usah dipusingin istilahnya. Nah, hipotalamus itu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah kelenjar. Ya, bagian otak yang sekaligus kelenjar. Kenapa ini penting untuk dijelaskan bahwa dia kelenjar? Karena dalam tubuh kita ada dua sistem. Yang pertama namanya sistem saraf. Saraf itu melalui urat itu ya, darah itu sistem saraf. Ya. Saraf itu ada dua, sistem saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat itu dari otak sampai tulang belakang. Saraf tepi itu selebihnya. Ya, tangan, kaki, gigi, muka, wajah itu saraf. Nah, tapi ada satu sistem lagi yang notabene lebih kuat daripada sistem saraf untuk mempengaruhi tubuh kita. Namanya sistem endokrin, Bapak Ibu. Ya, endokrin. Apa sistem endokrin itu? Sistem yang dikendalikan oleh kelenjar. Ada total 9 kelenjar, sebagian ahli mengatakan 8, ada perbedaan pendapat di situ, 9 atau 8 kelenjar dalam tubuh kita. Mirip cara kerjanya seperti BTS untuk handphone. Handphone kita kan nggak ada kabelnya nih. Kalau telepon dulu pakai kabel. Kalau sekarang nggak ada kabelnya. Dari mana dia nih sinyalnya? Karena ada BTS di sana, BTS di sana. Di antara BTS itu, di antara tiang itu memancarkan sinyal. Nah, kita di tengah-tengahnya menangkap sinyal itu. Sistem endokrin, Pak. Lebih cepat, lebih kuat, lebih masif. Kalau dulu kita pakai telepon kabel, paling cuma segitu aja. Kalau mau keluar daerah harus ada kode tersendiri, bayarnya lebih mahal. Kenapa? Pakai kabel. Kalau sekarang enggak, pakai ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, sistem endokrin itulah seperti BTS. Jadi mengalir dalam darah kita, menjadi neurotransmitter istilahnya, Bapak Ibu ya. Salah satu kelenjar yang terkenal itu namanya pankreas. Pankreas itu kelenjar, menghasilkan neurotransmitter atau istilahnya hormon namanya insulin. Bapak Ibu. Kalau insulin sudah terganggu, wah ini terganggu semua. Saking hebatnya itu sistem endokrin itu. Demikian pula di atas ginjal kita, di kedua ginjal kita ada kelenjar. Namanya kelenjar adrenal. Nah, kita tahu hasilnya hormonnya namanya adrenalin. Nah, tapi dari 9 kelenjar itu, atau sebagian ahli mengatakan 8, satu komandannya, Pak. Nah, ini. Leadernya satu. Artinya semua kelenjar tuh bisa diperbaiki, kalau leadernya diperbaiki. Siapa leadernya? Leadernya hipotalamus. Sini, di otak kita. Leadernya itu. Kelenjar hipotalamus. Hipotalamus, pituitari, timus, tiroid, kemudian adrenal, kemudian pankreas, dan kelenjar gonad. Bapak Ibu, kelenjar dalam tubuh kita. Halo, ini masih serius nih? Harus dibawa santai dulu ya, jangan serius-serius. Nah, hipotalamus itu Bapak Ibu, lanjut ya. Hipotalamus itu adalah komandannya, ya. Kenapa sih dikatakan komandan? Karena dia bisa mempengaruhi semuanya. Hipotalamus itu, ya. Apa saja fungsi dari hipotalamus? Ya, fungsi langsungnya ya adalah pertama, saya garis bawahi ya. Fungsi dari hipotalamus itu nih yang dilingkari. Yang pertama, rasa takut. Nah, rasa takut itu hipotalamus.
Maka itu orang kalau takut itu seluruh tubuhnya itu bisa langsung berdampak. Baik rasa takut yang real maupun yang tidak real. Rasa takut akan masa lalu, rasa takut yang tersimpan, wah semua itu. Nah, gitu ya. Amount of fear, rasa takut. Yang kedua, thirst, rasa haus. Rasa haus. Maka orang bisa mati kalau kehausan, tapi tidak bisa mati kalau kelaparan. Ya, Ibu ya. Oke. Yang ketiga, sexual drive. Hipotalamus yang mengatur sexual drive. Ya, keinginan seksual, syahwat, hasrat gitu ya, sexual drive. Dan juga agresi. Nah, agresi itu agresi ya, tahu kan Bapak Ibu ya, kasar apa gitu ya. Rasa haus tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, juga berarti rasa lapar. Atau makanan dan minuman ya. Tapi sumbernya adalah rasa haus ya, yang paling vital dalam tubuh kita itu adalah rasa haus. Jadi lapar atau makan dan minum ya, khusus makan dan minum itu diatur oleh hipotalamus. Demikian pula rasa takut dan sexual drive. Jadi sederhana Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika seseorang apalagi di usia kecil, anak-anak misalkan, makan atau minum sesuatu dengan tangan kirinya, ya. Kemudian dia merasakan nikmat makanan dan minuman yang dia makan itu dengan tangan kiri, maka tersimpan di hipotalamusnya bahwa kenikmatan, keasikan makan itu tadi, ya, bisa didapatkan dari kanan maupun kiri, Akhirnya karena tadi dia bukan hanya mengatur makanan, tapi juga sexual drive di situ juga tempatnya. Maka lambat laun terbuka kemungkinan bahwa untuk sexual drive pun bisa juga dengan laki-laki atau perempuan. Halo? Itu Bapak Ibu, ya. Karena bagian otaknya sama. Jadi dari sini kita langsung bisa memahami, ya. Kalau Islam itu jelas. Silahkan, misalkan saya kalau nulis enaknya pakai tangan kiri, oke, nggak apa-apa. Kalau bisa pindah, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Asal makan dan minum itu jangan pakai tangan kiri. Asalkan makan dan minum tidak pakai tangan kiri. Ya. Tadi kalau kidal kan istilahnya tuh, kidal itu kan singkatannya kiri dari lahir kan? Ya, kiri dari lahir. Kalau kanan dari lahir berarti apa, Pak? Kadal. Berarti ini di sini kadal semua ya. Kanan dari lahir kadal kan? Berarti kadal semua di sini nih. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi inilah pentingnya ya syariat Islam. Nanti sebelum masuk ya, ini kita belum menjawab kenapa ya, kenapa dilarang itu belum menjawab. Tapi pelan-pelan kita masuk ke sana. Inilah pentingnya syariat di dalam Islam itu tidak boleh makan dan minum menggunakan tangan kiri. Tidak boleh. Dan tidak bolehnya itu ketat sekali Bapak Ibu. Keras sekali, nggak bolehnya itu keras sekali. Ya, kalau dulu mungkin orang tua kita kalau kita pakai tangan kiri, jangan, tangan kanan. Beliau mungkin tidak menjelaskan alasannya kenapa, gitu ya. Karena mungkin juga beliau nggak tahu. Tapi sekarang kita tahu alasannya apa itu, apa itu. Nah, saya ambilkan beberapa hadis di sini, riwayat Imam Muslim berturut-turut ya, nomor hadis 2020, 2021 dan 2022 nanti ya. Ada 3 hadis. Jadi kalimatnya begini, Rasulullah SAW bersabda, "Iza akala ahadukum," kalau seseorang di antara kalian makan, dan tentu saja artinya juga minum ya. "Iza akala ahadukum falyakul biyaminih," maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. "Fa iza syaraba," dan apabila dia minum, "falyasyrabu biyaminih," juga demikian untuk minum, kalau dia minum hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. "Fa inna syaiton," karena setan yakul bishimali wa yashrab bishimali, karena setan itu minum dengan tangan kiri dan makan dengan tangan kiri. Sekarang kita paham maksud yang dimaksud di sini adalah
hipotalamus tadi. Hipotalamus tadi. Ya. Karena setan kan bukan satu sosok. Setan, coba kita buka untuk tambahan Quran surat ke-6, surat Al-An'am ayat ke-112, Pak. Silakan. Setan itu apa ya? Setan itu apa? Surat Al-An'am ayat ke-112. Dan demikianlah setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan manusia dan jin, sebagai mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai Tuhan. Nah, cukup. Jadi terima kasih Pak Hengki. Jadi setan itu bukan sosok, ya. Setan itu karakter. Setan itu sifat, Bapak Ibu. Dari mana sifat itu? Salah satunya nanti keliru sifat menjadi agresi, menjadi agresor tadi ya, menjadi kasar, kejam tadi itu ya, karena hipotalamusnya dari tangan kiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, oke. Hadis yang kedua. Nah, ini pelan-pelan kita buka nomor hadis 2002 atau 2021-nya dulu. 2021. Nah, ini kalimatnya begini. Anna rojulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki makan di sisi Rasulullah atau kelihatan sama Rasulullah dia lagi makan gitu ya. Bishimalih, dengan tangan kirinya dia makan. Faqal, kemudian Rasulullah berkata kepada dia, "Kul biyaminik." Makan dengan tangan kanan kamu, jangan pakai tangan kiri, kata Rasulullah kepada orang tersebut. Qala, dia menjawab, orang tadi menjawab, la astati, saya nggak bisa makan pakai tangan kanan, kata orang itu. Ya, kata orang itu. Qala, Rasulullah kemudian menjawab, lastata'ta. Oke, kalau kamu bilang nggak bisa, kamu selamanya nggak akan bisa, kata Rasulullah. Disumpahin, lastata'ta. Oke, kalau gitu kamu selamanya nggak akan bisa. Ya, jadi ma mana'ahu illal kibr, kata Rasulullah kepada para sahabat setelah pergi, itu yang bikin dia nggak bisa tuh rasa takaburnya dia, rasa sombongnya dia. Qala fama rafa'aha ilaihi fi, maka Rasulullah mengatakan tangannya tidak akan pernah bisa lagi sampai ke mulutnya. Disumpahin oleh Rasulullah ini orang. Apa Ibu? Awas. Jadi kalau ada orang dibilang, kamu jangan makan tangan kiri, pakai tangan kanan. Nggak bisa saya. Oleh Rasulullah disumpahin, Pak. Rasulullah disumpahin. Artinya keras betul ini. Rasulullah itu kan penyayang beliau itu. Ada orang berzina, mohon maaf ya, ada orang berzina datang, Rasulullah, saya berzina, seorang perempuan. Kata Rasulullah, terus kamu sekarang hamil? Iya, udah. Hamilnya rawat dulu. Sampai anaknya lahir, kamu yang dulu berzina itu, iya, saya pengen dirajam Rasulullah. Kamu punya anak? Iya, anak nyusui dulu. Susui sampai 2 tahun. Setelah itu lagi, kamu kan anakmu masih kecil, terus sampai akhirnya dia datang berkali-kali kepada Rasulullah minta dirajam. Akhirnya oleh Rasulullah, ya udah, rajam. Begitu ada yang merajam, ada yang ngomong begini sambil dirajam, dasar pezina, dimarahin oleh Rasulullah nih orang ini. Itu orang taubatnya itu, kata Rasulullah. Ini si perempuan ini taubatnya ini, itu cukup untuk seluruh isi orang Madinah ini, kata Rasulullah. Gitu kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya itu. Tapi untuk orang yang makan pakai tangan kiri, oleh beliau disumpahin. Nah, kita bisa lihat ya, dampaknya dahsyat sekali, Pak. Dahsyat sekali, nggak main-main itu. Ya, nggak main-main, Bapak Ibu. Nah, sekarang 202-nya. Tadi kita lewati 202 ya. Yaitu hadis Rasulullah kepada seorang anak kecil ya, ketika ada jamuan makan, ada anak kecil di situ. Kata Rasulullah kepada anak kecil itu, ya gulam, wahai anak kecil, ya gulam, samillah, sebutlah nama Allah ketika kamu makan. Wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tanganmu. Wa kul mimma yalika, ambillah yang dekat dengan kamu. Nah, itu ya. Jadi adab ketika makan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi 3 hadis yang luar biasa ini, menunjukkan betapa kerasnya Rasulullah menjaga supaya makan itu pakai tangan kanan, jangan sampai tangan kiri. Oke Bapak Ibu, kenapa demikian? Nah, ini menjawab pertanyaan judul kita di awal, kenapa Islam melarang LGBT ya. Gini Bapak Ibu. Mana tadi? Mana dia?
Bentar, kita kembali dulu. Ini hipotalamus ya. Ini penelitiannya tadi. Oh, di atas. Bentar. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Ya, mohon perhatian. Ini anunya, ini bagian utamanya ya dari yang tadi kita bahas. Ini bagian utamanya. Kenapa Islam melarang LGBT itu karena ini. Jadi begini Bapak Ibu. Nih saya bacakan lagi ya. Ini masih penelitian yang tadi, sekarang dilanjutkan lagi di bawahnya ya, di jurnal penelitiannya itu. Ini yang saya kasih kuning itu. Jadi orang-orang yang homoseksual itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, otak mereka tuh di-scan dalam penelitian ini. Ya, selain ditanyai mereka makan pakai tangan apa, minum pakai tangan apa, jawabnya kiri. Kemudian di-scan juga otaknya. Otaknya di-scan. Ditemukan dari scan itu di kalimatnya, they reported, mereka melaporkan ya, ditemukan juga di situ. Ini yang langsung aja deh ke yang kuning ya. Setelah diukur ya, nih, menemukan bahwa homosexual men, laki-laki yang homoseksual, menunjukkan otaknya kiri dan kanan itu less asimetri. Asimetri itu kan tidak sama. Nah, tidak simetris. Jadi harusnya yang sehat itu otak kita tuh tidak simetris. Kiri dan kanan itu beda. Nah, orang homoseksual itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbedaannya itu makin menipis antara kiri dan kanan. Otak kiri dan otak kanan. Less asimetri. Dan heterosexual men. Dibandingkan orang-orang laki-laki yang normal atau heteroseksual. Jadi kalau normal, otaknya asimetri. Tidak sama. Kanan dan kiri itu tidak sama, fungsinya juga nggak sama, Bapak Ibu. Tapi kalau orang homoseksual, ketidaksamaannya itu makin hilang, artinya makin sama, bisa otak bisa kiri, bisa kanan, bisa kiri, gitu ya. Less asimetri ya, less asimetri, brain less asimetri. Nah, less asimetri itu Bapak Ibu, cerebral less asimetri itu di penelitian yang lain sekarang yang tahun 2000 berapa nih? 2011 ya, tahun 2011. Less asimetri itu ditemukan juga di orang-orang yang mengidap skizofrenia akut. Skizofrenia akut nih. Ya, ini penelitiannya nih di Jerman ya, Bapak Ibu. Ini kalimatnya yang digaris merahi. The concept of hemispheric laterally plays a central role current in neuropsychological and pathopsychological model of schizophrenia. Jadi hemisfer kiri, bagian kiri dan bagian kanan otak semakin dia asimetri, semakin jelas perbedaannya itu semakin sehat. Kalau semakin tidak jelas, ujungnya orang akan skizofrenia. Skizofrenia itu apa? Skizofrenia akut ya, ini yang akut ya. Skizofrenia itu sederhananya adalah dia tidak melihat kenyataan sebagaimana orang normal melihat kenyataan. Dalam kalimat Al-Quran tadi, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, buta. Alu, buta. Tadi surat Al-Qamar, fatomasna a'yunahum. Kami butakan matanya, bukan mata ini, tapi mata pikiran. Nggak sama. Dia kadang melihat orang yang ngejar-ngejar dia, kadang melihat ada orang yang bicara sama dia, kadang melihat dikejar-kejar macan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itulah yang disebut fazuku azabi wa nuzur. Fazuku azabi wa nuzur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada orang penderita skizofrenia yang bukan karena homoseksual, ada. Umpamanya ada orang pernah kecelakaan masa kecil, terus kena bagian otak hipotalamusnya tadi ya, sehingga asimetrinya berkurang, jadi skizofrenia dia. Tapi tidak agresif, tidak kejam dan tidak keji sebagaimana orang homoseksual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gitu ya. Nah, jadi makan dengan tangan kiri membuat otak tadi harusnya terpisah kiri dan kanan jadi gak terpisah, ujungnya LGBT, kemungkinannya ke LGBT, tapi yang lebih jauh lagi skizofrenia. Jadi maksud saya, ketika kita biarkan LGBT ini ada terus, kita sedang membiarkan monster-monster yang tidak lagi melihat kenyataan sebagaimana kita.
Itu sebabnya terjadi kasus-kasus di seluruh Indonesia kejam, keji. Nah, pembunuhannya tuh kejam Bapak Ibu. Ya, keji. Nah, ini Rian ini di Depok ya. Tadi Aceh sudah disebut. Sumatera Barat sudah disebut. Nah, sekarang saya sebut-sebut lagi nih ya. Dari kasus-kasus yang terjadi itu ya, biar adil gitu ya. Rian di Depok ini, Bapak Ibu. Di Depok ini kejadiannya nih di Margonda Residence, Bapak Ibu. Rupanya ketika ketahuan ya, ditangkap itu ya, dia membunuh karena cemburu itu ya. Pasangan homoseksualnya itu digodain oleh homoseksual yang lain, nah, akhirnya dia bunuh itu dan dia mutilasi, ketangkep, baru ketahuan bahwa dia sudah membunuh 11 orang sebelumnya. 10 orang sebelumnya maksud saya. Jadi total ada 11. Di mana? Di kampungnya di Jombang, Bapak Ibu. Awas, Jombang itu kuat agamanya itu. Pesantren Tebu Ireng itu adanya di Jombang, Bapak Ibu. Ya. Dan Tebu Ireng itu di Jombang. Ya, luar biasa itu. Bapak Ibu ya, Jawa Timur. 11 orang, sadis. Ya, paling sadis. Nih, tadi di Depok, sekarang di Jakarta. Nah, dia biar adil nih, semuanya disebut. Dia apa namanya, Subhi. Nah, Subhi kita tahu berarti orang Islam nih ya. Usianya 20 tahun, membunuh pasangan homoseksualnya. Bukan, jangan sebut pasangan lah, membunuh homoseksualnya, yaitu seorang pria berusia 31 tahun. Ya, kemudian akhirnya ditemukan oleh polisi di Jakarta. Ya, di Jakarta. Ini baru nih, sekitar tahun 2011 kalau nggak salah. Saya ambil dari Jawa Post Group. Setelah Jakarta, sekarang Bekasi. Ya, Bekasi. Bapak Ibu. Nah, ini juga sama ya. Jadi di usia 25 tahun ya. 25 tahun membunuh juga usia 25 tahun ya. Motif pembunuhannya karena terbakar cemburu, kesel gitu ya, karena dibanding-bandingkan. Ya, jadi pacarnya ini dulu punya pacar gitu ya, dibanding-bandingkan gitu, sama-sama laki-laki juga tuh. Nah, akhirnya dia kesel, akhirnya dibunuh ya. Terus di Bandung ya, tadi Bekasi udah, sekarang Bandung. Ya, biar sebut semua nih. 23 tahun mahasiswa Universitas Parahyangan ya, tewas dibunuh oleh rekan gaynya ya. Ya, di mana nih Rian, di mana dibunuhnya? Pokoknya kejadiannya di Bandung ya, di kos-kosan ya, kalau nggak salah di kos-kosan ya. Nah, sama juga persoalannya seperti itu juga ya, diajak berhubungan intim, dia menolak karena ada satu urusan. Nah, akhirnya dibunuh ya, di Bandung. Nah, sekarang Kediri. Jadi, nah ini lebih sadis lagi Bapak Ibu ya. Ya, dalam satu hotel melati di Kabupaten di Kediri maksud saya. Nama hotelnya apa ini? Ada nama hotelnya. Hotel Indah Jalan Sriwijaya, Kelurahan Jagalan, Kota Kediri gitu ya. Tahun 2013 terjadi duel. Wah, jadi berantem ini, duel pakai pisau dan pakai celurit. Orang homoseksual berusia 20 tahun ya, dengan teman homoseksualnya yang berusia 15 tahun. 15 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP di Kediri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi cekcok di hotel itu ya. Ya, tentu saja kita tahulah setelah terjadinya ini cekcok, akhirnya saling bacok-bacokan. Nah, ini menurut keterangan yang diberikan oleh petugas hotel ya, saling bacok-bacokan nih, ada kalimatnya nih, saya mengalami luka robek, yang si 20 tahun tadi mengalami luka robek di perutnya hingga ususnya terburai. Satu lainnya mengalami luka bocor di kepalanya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang satu itu, yang F itu usianya 15 tahun, kelas 3 SMP. 3 SMP. Ya, 3 SMP. Oke.
Sudah Kediri, sekarang Nganjuk. Nganjuk. Jawa Timur ya. Ya. Saya tumbuh besar, kecil menjadi dewasa, remaja saya di Jawa Timur, di Ponorogo, di Selahung ya Bapak Ibu ya. Jadi malu karena Jawa Timur itu kuat sekali tradisi pesantrennya. Ya sepanjang Jawa Timur itu. Nah, oke, sekarang di Nganjuk. Membunuh 15 orang dia nih. Namanya Mujianto. Nah, ya. Membunuh 15 orang, yaitu pasangan atau teman-teman gaynya. Nah, jadi cara membunuhnya gini dia. Ya, ini ada kalimat di bawah sini dijelaskan oleh polisi. Jadi semua korban itu dibius, lalu disodomi, setelah itu baru dibunuh. Ya, 15 orang, semuanya laki-laki. Dibius, disodomi, baru dibunuh. Gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang Grobogan. Grobogan. Nah, ini sama juga, pembunuhan sadis, habis dibunuh, dipotong-potong, dilipat di kasur. Dibungkus kasur ya. Oh, kalau yang di Bandung tadi dibakar, Pak. Maaf, tadi saya lupa. Yang di Bandung tadi dibakar. Ya, supaya tidak ketahuan, dibakar ya, tapi kemudian ketahuan juga. Jadi maksud saya sadis-sadis ini Bapak Ibu. Pembunuhannya sadis-sadis. Kenapa? Karena mereka buta. Buat mereka itu nggak sadis, biasa aja. Buat kita yang normal sadis. Kenapa? Fatomasna ayunahum tadi, fazuku azabi wa nuzur. Itu bentuk azab, kebutaan, skizofrenia akut yang agresif. Ya, agresif. Nah, itulah sebabnya Islam melarang LGBT ini nggak bisa. Bukan hak azazi manusia. Kalau kita bolehkan, kita sedang membiarkan monster-monster berikutnya tercipta. Bahayanya bukan cuma ke dia, ke kita semua, ke anak cucu kita semua. Ini ada di Nganjuk tadi, dibius, disodomi, dibunuh. Boleh jadi kan bukan homoseksual itu yang dibius, disodomi itu. Bapak Ibu, mungkin teman kerjanya atau apa gitu ya, dibius, sodomi terus dibunuh supaya nggak ngadu, gitu ya. Kalau sama-sama homoseksual pasti nggak usah pakai dibius kan, gitu ya. Sama-sama mau gitu, Bapak Ibu. Jadi bahaya, membiarkan itu bahaya. Itulah sebabnya Islam melarang itu. Bukan sekedar soal ini, soal politis, tidak, karena kita menciptakan monster itu, Bapak Ibu. Nah, wabil khusus tadi ada pesan juga di sini bahwa hati-hati dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Itu salah satu sebab yang utama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebab lainnya adalah, ini belum saya masukkan di sini, kita nih harus jaga anak. Bapak-bapak supaya dekat dengan anak perempuannya. Dekat. Dekat itu artinya anak perempuan itu harus melihat bapaknya itu sebagai sosok ideal. Jadi dia nanti pengen punya suami kayak bapak saya. Ibu-ibu, Anda punya tanggung jawab, hati-hati akan diminta Allah kepada anak laki-laki Anda. Hati-hati. Hati-hati. Anda berumah tangga, suami istri, beda-beda tanggung jawabnya, role-nya, tujuan perannya beda-beda. Bapak Ibu, beda-beda. Ya, kalau sampai anak laki-laki Anda itu banyak kasus terjadi nih, ya. Salah satunya teman istri saya nih, homoseksual laki-laki. Karena sahabat dari kecil itu baru tahu setelah dewasa bahwa dia ternyata homoseksual. Sering pernah cerita, sosok ibunya tuh materialistik. Materialistik. Wah, sehingga nggak punya gambaran yang ideal, yang bagus terhadap seorang perempuan, seorang istri, nggak ada. Itu. Jadi akhirnya nggak punya referensi, mau jadi apa sebenarnya nggak punya. Saya terus terang masih teringat, mohon maaf ya ini saya cerita, saya masih teringat
kue ketan yang atasnya ada talam apa itu? Apa? Enggak, ketan bawahnya ketan, Pak. Atasnya ya yang hijau itu, Bu ya. Pasti ibu tahu tuh ya. Saya terkesan sekali, ibu saya itu guru dan sangat sibuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat sibuk. Beliau juga kalau ngajar itu dikenal sebagai guru yang keras kepada muridnya. Ulang tahun saya keberapa itu ya? Saya masih SD itu, kelas 3 atau kelas 4 itu. Ibu saya khusus untuk membuatkan kue itu buat saya. Dan kue itu enak sekali. Rasanya masih saya ingat sampai sekarang. Perhatian itulah yang membuat saya itu somehow itu, sekarang saya sadar, oh hal seperti itu yang tertanam di benak anak laki-laki tentang sosok yang akan mendampingi hidupnya nanti. Gitu Bapak Ibu. Ya, demikian juga bapak-bapak, hati-hati. Kalau kita abusif, kasar sama anak perempuan terutama ya, nanti dia nggak punya gambaran yang baik itu. Nggak punya gambaran yang baik. Kalau diteliti itu ya, yang homoseksual perempuan itu abusif bapaknya itu. Entah itu abusif ke ibunya, misalkan dia lihat ibunya dipukulin, dia lihat ibunya diperlakukan tidak akhirnya dia males